Brigjen Sukendro lolos dari target G30S, tapi disingkirkan Soeharto karena akui adanya Dewan Jenderal. Brigjen Sukendro sejatinya adalah salah satu jenderal yang hendak diculik oleh Gerakan 30 September tahun 1965. Tapi karena satu dan lain hal, nama pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu akhirnya dicoret dari daftar. Ironisnya, di akhir karirnya sosok yang pernah jadi orang kepercayaan Ahari Nasution itu justru disingkirkan oleh Soeharto. Brigjen Ahmad Sukendro turut menjadi target yang akan diculik oleh Gerakan 30 September. Tapi ketika itu, Sukendro sedang ditugaskan negara, dalam hal ini Presiden Soekarno, untuk pergi ke Peking. Jadi namanya dicoret. Dalam pertemuan terakhir operasi penculikan Dewan Jenderal di Rumah Syam Kamaruzaman di Salemba Tengah pada hari H 30 September tahun 1965, ternyata ditaklimatkan nama 8 jenderal yang akan dijemput. Mereka adalah Jenderal Ah Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maijen Suwondo Parman, Maijen R. Suprapto, Maijen Mastir Todarmo Harjono, Brigjen Donot Izakus Panjaitan, Brigjen Soeto, Hoshi Subomi Harjo, dan Brigjen Ahmad Sukendro. Tapi belakangan, nama Sukendro dicoret. Ahmad Sukendro dilahirkan di Banyumas tahun ke-1923. Seperti banyak anak muda seusianya. Di zaman Jepang, ia memilih mendaftar menjadi anggota peta. Saat revolusi, Sukendro bergabung dengan divisi Siliwangi. Nasution yang menemukannya segera tahu dia bukan perwira biasa. Cara berpikir dan kemampuan analisis Sukendro di atas rata-rata perwira lainnya. Karena itu, saat Nasution menjadi KSAD, ia menarik Sukendro sebagai Asintel Ikasa. Nyatanya, Sukendro tak mengecewakan. Pada 1957, saat perwira-perwira daerah resah dengan kebijakan Jakarta dan berniat menuntut opsi otonomi, Sukendro atas perintah Pak Nas menggelar operasi intelijen. Orang-orangnya masuk ke daerah dan menginfiltrasi pola pikir para perwira di daerah. Hasilnya, saat suasana memuncak, praktis hanya komandan di Sumatera PRRI dan Sulut Permesta yang menyatakan diri berpisah dari Indonesia, tak hanya dalam lingkup nasional kiprah Sukendro. Seiring dengan tugas belajar yang diperolehnya di Amerika Serikat AS, ia juga sukses menjalin kontak dengan CIP. Beberapa program kerjasama TNI dan CIA mampir lewat tangannya. Sampai-sampai ada anggapan pada masa itu, sosok Sukendro lah temali utama yang menghubung Nasution dan juga Ahmad Yani. Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobi baiknya dengan Ciat, Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang. Seperti disebut dalam buku Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto, karangan FX, Baskara Tulus Wardaya. Tapi kenapa dia menjadi target J30S? Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elite yang dekat dengan Nasution maupun Yani. Belakangan, grup ini dikenal sebagai Dewan Jenderal. Anggotanya 25 orang. Namun 4 motornya adalah Maijen S. Parman, Maijen Mount Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, dan Brigjen Sukendro sendiri. Grup ini aktif melakukan counter politik untuk menandingi dominasi PKI. Bagi PKI, perwira intelektual yang satu ini adalah bahaya laten. Sayangnya, Soekarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan hari kelahiran Republik Cina, 1 Oktober tahun 1965. Selamatlah dia dari korban penculikan. Selepas peristiwa itu, peran Sukendro mulai tersisih oleh kiprah Ali Murtopo. Dia tidak bisa membendung jaring-jaring intelijen Ali yang kemudian mempercepat keruntuhan Soekarno. Namun, setidaknya Sukendro masih mencoba berupaya. Apa yang disebut mantan Dubes Kuba dan juga teman dekat Soekarno, M. Hanafi, dalam biografinya memperlihatkan hal itu pada 11 Maret tahun 1966 ketika Presiden diikuti para wapredam tergopoh-gopoh menuju Bogor karena takut dengan pasukan Kemal Idris. Sukendro menyarankan M. Hanafi untuk mengejar Presiden dan menempelnya dimanapun juga Soekarno berada. "Jangan tinggalkan Bapak sendirian," kata Sukendro. Sepertinya insting intelijen Sukendro masih cukup tajam
Untuk membaca arah zaman sayang, Hanafi hanya bisa menyesal karena tak kebagian helikopter pada hari itu. Petang itu juga utusan Soeharto berhasil mendapatkan surat penyerahan kekuasaan Super Semar. Ketika Soeharto naik ke puncak kekuasaan, bintang Sukendro praktis redup. Namun meski tenggelam, ia tak lantas terdiam. Dalam sebuah kursus perwira di Bandung, dia secara mengejutkan mengakui keberadaan Dewan Jenderal. Akibatnya, Soeharto yang notabene juga rekan dekatnya, lewat tangan Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro, menggiringnya untuk ikut merasakan dinginnya sel RTM Nirbaya, Cimahi, selama 9 bulan. Tentunya tanpa pengadilan. Lepas dari tahanan, Sukendro ditampung Gubernur Jateng, Suparjo Rustam. Dia diberi kepercayaan mengelola perusahaan daerah Jateng. Meski demikian, radar Sumitro tak serta-merta mendepaknya setiap kali terdengar ada gerakan anti pemerintah. Sukendro adalah orang pertama yang didatangi Sumitro. Baca artikel selengkapnya di sini. https://red grid.1i://red.3.898.672 Brigjen Sukendro lolos jadi target G30S-test API desing Kirk and SOEA Arto KARE NA AKUI ED NY EDES D1 JE NDE RANY EDES